Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana perencanaan keuangan anak milenial saat ini. Generasi milenial adalah generasi yang melek teknologi, memiliki gaya hidup yang dinamis. Dia mau cepat belajar sejalan berkembangnya teknologi informasi. Namun dari sisi keuangan, kebanyakan para milenial itu lebih boros dan menghabiskan keuangan untuk kesenangan yang sesaat atau berburu pengalaman seperti berbelanja, berlibur, dan kuliner saja. Oleh karena itu, mengatur keuangan jadi urusan yang tidak begitu mendapatkan perhatian. Padahal, memiliki perencanaan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk masa depan. Untuk itu, kita akan mempelajari 3 kunci perencanaan keuangan bagi kaum milenial. Nah, mencapai hidup yang sejahtera itu bisa dilakukan dengan mengatur keuangan dengan cermat. Salah satunya mengatur keuangan agar tidak boros. Tidak boros tidak berarti pelit. Mengetahui cara mengatur keuangan agar tidak boros, itu kita bisa mengatur untuk kebutuhan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Salah satu perencanaan keuangan yang pertama adalah living. Living itu adalah mengalokasikan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari, seperti makan, uang transportasi, pulsa, dan sebagainya. Kamu bisa melakukan perhitungan kebutuhan tersebut 1 bulan sekali, sehingga bisa menjadi biaya bulanan. Misalnya gaji kita itu 2 juta 1 bulannya. Kita membudgetkan setiap tanggal muda, setiap kita menerima gajian tersebut, berapa biaya bulanan yang kita butuhkan. Misalnya per bulan itu kita membutuhkan untuk biaya makan, transportasi, pulsa, berbelanja itu ada 800.000 misalnya, atau 1 juta. Boleh kita membudgetkan 1 juta untuk biaya bulanan, untuk makan, uang transportasi, pulsa, dan berbelanja. Maka kita sisihkan uang 1 juta tersebut menjadi nama uang biaya bulanan. Nah, yang kedua adalah playing. Alokasi di pos ini kita bisa menggunakan untuk bersenang-senang atau bermain. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting karena kamu juga butuh waktu untuk menjernihkan hati, pikiran melalui kegiatan yang menyenangkan. Bisa dikatakan ini adalah kebutuhan sekunder bagi para milenial. Misalnya dari gaji 2 juta tadi, 1 juta untuk biaya living, yang 200.000 kita gunakan untuk biaya playing. Playing ini tidak harus pergi jauh kemana-mana, kita bisa menggunakan untuk makan di kafe bersama teman-teman, atau mengundang teman-teman ke rumah untuk makan bersama dengan budget yang sudah ditentukan. Misalnya membudgetkan 200 sampai 300.000, maka gajinya masih 700.000. Yang ketiga adalah saving, mengalokasikan sebagian penghasilan sebagai instrumen investasi, baik itu deposito, tabungan, asuransi reksadana, atau membeli saham. Atau kita bisa membeli emas karena harga emas tahun-tahun ini sedang melonjak tinggi. Kita membeli ketika harga emasnya menurun, kemudian menjualnya di bulan-bulan harga emas melonjak tinggi. Emas juga bisa menjadi salah satu opsi untuk investasi keuangan. Atau bisa juga kita menernak hewan seperti sapi, kambing, atau ayam. Jika kita tidak sempat karena waktu kita banyak digunakan untuk bekerja, mengajar di kantor, atau yang lain, kita bisa menyuruhkan orang lain seperti membeli sapi, misalnya membeli sapi 1, kemudian disuruh memeliharakan tetangga, maka labanya nanti ketika beranak pinak labanya dibagi. Itu juga bisa menjadi salah satu opsi investasi keuangan. Alokasi di pos ini juga sangat penting agar penghasilan yang kita miliki sebagian digunakan untuk mengembangkan kekayaan sehingga tidak tergerus, tidak setiap bulan tidak hilang, namun ada keuangan yang ditabungkan untuk kebutuhan masa depan. Bisa digunakan untuk pendidikan anak ketika dewasa, bisa digunakan untuk tabungan haji, bisa digunakan untuk dana-dana yang lain. Dan yang terakhir,
kita juga perlu menyisihkan dana darurat. Misalnya dari sisa berapa tadi, 1 juta digunakan living, 300 digunakan playing, 700 digunakan untuk saving, 100 misalnya kita juga menyisihkan 100 untuk dana darurat. Dana darurat ini biasanya kita menggunakan untuk dana sosial, untuk sambang keluarga, atau untuk menghadiri teman yang menikah, itu juga bisa menggunakan dengan dana sosial. Kita bisa menyisihkan 100.000 per bulannya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar kita semangat membuat kontennya setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.